Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Hifdil Islam selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Nining Winarsi MPD selaku dosen pembimbing 2. Yang saya cintai dan banggakan kedua orang tua saya yang sudah mendukung penuh terhadap saya sehingga saya berada di titik saat ini. Perkenalkan, nama saya Iswin Agis Nidrizi dari program Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tadris Umum. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pemanfaatan Media Digital dalam Pembelajaran Deforestasi pada Mata Pelajaran IPS di SMPN Negeri 1 Maron. Baik, di sini latar belakang. Deforestasi merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan hutan. Kerusakan hutan dapat menimbulkan berbagai dampak seperti banjir, tanah longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Deforestasi di sini merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan hutan, yang mana kerusakan hutan itu dapat menimbulkan berbagai dampak seperti banjir, tanah longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pembelajaran IPS memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran siswa terhadap lingkungan. Jadi pembelajaran IPS itu memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan. Dengan pemanfaatan media digital seperti video dan gambar dapat membantu siswa memahami materi deforestasi secara lebih visual. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan media digital dalam pembelajaran deforestasi pada mata pelajaran IPS di SMN Negeri 1 Maron. Yang kedua, bagaimana pemahaman dan respon siswa terhadap pembelajaran deforestasi melalui media digital. Yang ketiga, bagaimana peran media digital dalam menumbuhkan sikap peduli lingkungan dan berpikir kritis siswa. Untuk tujuan penelitian di sini yaitu yang pertama untuk menganalisis pemanfaatan media digital dalam pembelajaran deforestasi pada mata pelajaran IPS. Yang kedua, menganalisis pemahaman dan respon siswa terhadap pembelajaran deforestasi melalui media digital. Yang ketiga, menganalisis peran media digital dalam menumbuhkan sikap peduli lingkungan dan berpikir kritis. Adapun manfaat penelitian, dalam penelitian ini secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pembelajaran IPS khususnya terkait pemanfaatan media digital dalam pembelajaran materi deforestasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru untuk dalam memanfaatkan media digital dalam proses pembelajaran, membantu siswa memahami materi deforestasi serta menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan dan menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa. Selanjutnya, penelitian terdahulu berdasarkan 10 dengan 7 nasional dan 2 internasional dapat disimpulkan terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaan penelitian dengan 10 penelitian terdahulu yaitu metode yang digunakan, objek penelitian, populasi dan sampel, serta mata pelajaran yang digunakan. Sedangkan untuk persamaan yaitu pemanfaatan media digital dalam pembelajaran pada mata pelajaran IPS. Penelitian terbaru terdiri dari objek penelitian yang berbeda, metode yang digunakan, media digital yang dikaitkan dengan pembelajaran deforestasi dan populasi serta sampel yang berbeda. Kajian teori dalam penelitian ini yaitu meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan penelitian yaitu media pembelajaran, pengertian pembelajaran IPS, konsep deforestasi, serta pemanfaatan media digital dalam pembelajaran deforestasi. Media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran
penyampaian materi kepada siswa agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Dalam pembelajaran IPS, materi deforestasi penting dipelajari untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai kerusakan hutan serta dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan media digital dalam pembelajaran diharapkan dapat membantu siswa memahami materi deforestasi secara lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Jadi di sini sudah jelas bahwa media digital merupakan sarana untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa supaya lebih efektif. Dalam pembelajaran IPS, materi deforestasi itu penting dipelajari karena memiliki mengenai kerusakan hutan serta dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan media digital itu sangat penting dalam pembelajaran karena dapat membantu siswa memahami secara lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Selanjutnya di sini ada kajian teori. Di sini saya menggunakan dua teori. Yang pertama ada teori sosial menurut Albert Bandura. Yang kedua saya menggunakan teori pendukung yaitu Habitus dan Arena. Yang pertama dulu teori belajar sosial Albert Bandura, yaitu menjelaskan bahwa proses belajar terjadi melalui pengamatan, observasi, dan peniruan terhadap suatu perilaku atau peristiwa. Dalam pembelajaran IPS, siswa dapat memahami suatu materi dengan melihat contoh secara langsung melalui media yang ditampilkan. Jadi teori belajar sosial yang digunakan oleh saya menurut Albert ini sangat berkaitan dengan judulnya saya, karena yang pertama kita melakukan pengamatan, setelah itu observasi dan peniruan, yang mana siswa itu akan melihat contohnya secara langsung melalui media yang ditampilkan. Sedangkan teori pendukung dari Habitus dan Arena, penggunaan media pembelajaran membantu proses penyampaian informasi sehingga materi dapat lebih dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, pemanfaatan media digital seperti video atau gambar dapat membantu siswa memahami materi deforestasi secara lebih jelas dan menarik. Selanjutnya di sini ada kerangka konseptual, yaitu media digital dalam pembelajaran. Kita menampilkan media digital terlebih dahulu. Setelah itu pembelajaran materi deforestasi. Setelah itu kita akan memberikan pembelajaran yaitu mengenai materi deforestasi. Setelah itu ada dua teori yang saya sebutkan tadi, itu ada teori belajar sosial Albert Bandura, proses belajar siswa, dan ada teori Habitus dan Arena Pierre Bourdieu, lingkungan sekolah sebagai arena pembentukan habitus. Dari kedua teori itu menghasilkan pemahaman dan kepedulian lingkungan siswa. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena pemanfaatan media digital dalam pembelajaran deforestasi pada mata pelajaran IPS, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran yang terjadi di lapangan. Selanjutnya di sini ada kehadiran peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Peneliti terlibat secara langsung di lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, serta mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Data dan sumber data. Dalam penelitian ini berupa informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran deforestasi. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari guru IPS, siswa, serta berbagai dokumen yang mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari guru dan siswa. Selanjutnya dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian. Yang selanjutnya ada teknik analisis data dan interpretasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data,
serta penarikan kesimpulan. Data yang telah dianalisis kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemanfaatan media digital dalam pembelajaran deforestasi. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Teknik ini digunakan untuk membandingkan berbagai data yang diperoleh sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas dan kepercayaan yang tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya diharapkan bimbingannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.